Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada hari ini kita belajar tentang materi larangan pergaulan bebas dan mendekati zina. KD-nya adalah satu, membiasakan sikap menjauhi pergaulan bebas dan zina. Dua, menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat 32, Surat An-Nur ayat 2, serta hadis tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Tiga, menyajikan paparan mengenai bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Tujuan pembelajarannya yang pertama, mempertahankan sikap menjauhi pergaulan bebas dan zina dengan benar. Dua, menunjukkan sikap menjauhi pergaulan bebas dan zina dengan benar. Tiga, menguraikan surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan benar. Empat, menyimpulkan Quran surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan benar. 5. Menguraikan Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan benar. 6. Merumuskan paparan mengenai bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan benar. Adik-adik, apa itu pengertian dari pergaulan bebas? Menurut bahasa, pergaulan adalah proses bergaul, sedangkan bebas adalah lepas sama sekali atau tidak terhalang, terganggu dan terbatasi, sehingga boleh bergerak, berbicara, berbuat secara leluasa. Jadi pengertian pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan dibatasi oleh aturan-aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Bentuk pergaulan bebas. Contoh bentuk pergaulan bebas yang terjadi di sekitar kita yaitu praktik seks bebas atau perbuatan zina, mendatangi tempat-tempat mengundang nafsu atau syahwat, berhayal tentang lawan jenis, melihat tayangan video, film, TV, atau media yang dapat merangsang nafsu. Dalil pergaulan bebas yaitu azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidim min huma mi'ata jaldat wala ta'khuzkum bihima wa afatu fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Isi kandungan Quran Surat An-Nur ayat 2. Yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum dera atau cambuk sebanyak 100 kali masing-masing untuk pelaku zina perempuan dan pelaku zina laki-laki. Yang kedua, pada pelaksanaan hukuman tersebut, pihak yang berwenang bisa bertindak tegas dan dilarang berbelas kasihan kepada kedua pelaku zina tersebut dalam pelaksanaan hukuman terhadapnya. Yang ketiga, dalam aturan dan norma agama, perempuan apalagi seorang gadis tidak dibenarkan untuk pergi ke tempat-tempat yang sepi kecuali dengan mahramnya. Berbeda dengan laki-laki yang dapat pergi kemana saja sendirian. Karena apabila terjadi sesuatu, maka sesungguhnya pihak perempuanlah yang paling dirugikan. Selanjutnya adik-adik, apa itu zina? Menurut bahasa,
Zina berasal dari kata zana, yakni hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai tuntutan agama Islam. Sedangkan zina menurut istilah adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam pernikahan, baik itu dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah ataupun belum menikah sama sekali. Menurut pasal 284 KUHP, zina adalah hubungan badan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang bukan istri ataupun suaminya. Kemudian, hukum perbuatan zina dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 terkandung larangan untuk tidak mendekati perbuatan zina. Para ulama sepakat bahwa hukum perbuatan zina adalah haram. Kemudian dalil tentang larangan mendekati zina, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Selanjutnya, hukuman bagi pelaku perbuatan zina. Perbuatan zina muhsan. Yang pertama, didera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Yang kedua, dirajam, yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya. Kemudian, zina gairu muhsan. 1. Pelaku zina gadis dan perjaka, hukumannya adalah dera atau cambuk 100 kali dan diasingkan dari tempat tinggalnya. Yang ketiga, pelaku zina janda atau duda, hukumannya adalah didera 100 kali dan hukum rajam hingga meninggal dunia. Selanjutnya, dampak perbuatan zina di dunia. Yang pertama, menghilangkan kewibawaan. Yang kedua, menyebabkan kefakiran. Dan yang ketiga, memperpendek umur. Kemudian, dampak perbuatan zina di akhirat. Yang pertama, mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapat hisab yang buruk. Dan yang ketiga, mendapat siksa yang pedih. Yang terakhir adalah kesimpulan. 1. Isi dan kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 32 adalah tentang larangan untuk mendekati dan melakukan perbuatan zina karena merupakan perbuatan keji dan jalan yang buruk. Yang kedua, Quran Surat An-Nur ayat 2 mengandung perintah untuk menghukum pelaku zina, baik pezina perempuan maupun pezina laki-laki. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menyimak video pembelajaran ini.